Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Damar Gandika Ardit dengan NIM 3333240010. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan untuk shift 2. Untuk soal pertama, kita langsung aja. Berikut ini merupakan rute yang tersedia untuk penyedia layanan pengiriman barang PT Avolion Express dengan jarak dalam satuan kilometer. Tentukan rute terpendek yang dapat dilalui dari kota A ke kota G. Oke, di sini kita lihat bahwa ada petanya ya. Peta mapping untuk soal nomor satu ini. Di mana di sini pada garis ada jarak-jarak dalam satuan kilometer dan ada titik-titik simpul yang menjadi titik awal ataupun titik tujuannya. Dan di sini arah panah, garis dengan anak panah itu menunjukkan bahwa peta ini tuh mempunyai arah gitu. Artinya ini adalah perjalanan dari A ke B, tidak bisa dari B ke A. Nah, tujuan kita di sini adalah menentukan rute terpendek yang dapat dilalui dari kota A ke kota G. Jadi kita akan memilih jalur paling optimal ataupun terpendek dari kota A ke kota G. Oke, mungkin langsung lanjut ke software RStudio. Oke, di RStudio kita bisa menginstal package untuk iGraph dan mengaktifkan paket iGraph tersebut. Eh, Jika belum, jika sudah bisa langsung lanjut ke soal. Untuk pertama kita akan mendefinisikan simpul dan sisi dengan bobot. Jadi kita akan memasukkan nilai awal dengan tujuannya untuk setiap simpul. Di mana di sini ada simpul A ataupun titik A itu bisa berjalan ke titik B dengan jaraknya itu adalah 5 km. Lalu dari titik A ke titik C dengan jaraknya itu 4 km. Dari titik A ke titik bisa ke titik D dengan jarak 4 km. Dari titik B ke titik E dengan jarak 19 km. Dari titik B ke titik D dengan jarak 3 dan seterusnya. Kita bisa running aja. Kita bisa membuat grafik berarah dengan bobot di mana di sini dengan sintaks sebagai berikut. Dengan directed through karena tadi pada soal pemetaan ini kita akan mencari shortest route dan ada anak panahnya. Lalu kita akan memplotting grafik sesuai dengan warna dan size yang kita mau. Dan di sini tampil untuk grafik dari eh, soal yang dibaca oleh RStudio dapat dilihat bahwa ada perbedaan sedikit. Di sini B-nya di atas dan untuk di RStudio B-nya di bawah. Nah, ini eh, bukan salah salah baca RStudio. Jadi RStudio ini memetakan eh, sesuai dengan ketentuan ini doang. Dia tidak ada ketentuan-ketentuan lain seperti A, B-nya harus di mana. Jadi ini dapat di mirror untuk garis horizontal supaya B-nya bisa di atas dan itu akan menjadi sama dengan pada soal satu. Setelah itu kita akan menampilkan jalur terpendek dari titik A ke titik G. Oke, di sini tampil bahwa jalur terpendeknya adalah dari titik A ke titik C, lanjut ke titik F dan ke titik G. Jadi jalur terbaiknya adalah dari A ke C, ke F, dan ke G. Setelah itu kita akan menampilkan jarak jarak total jalur terpendek. Jadi sini tampil bahwa total jalur terpendek adalah 13. Nah, di sini adalah jalur terpendek 13. Jadi dari A ada 4, ditambah dengan 6, ditambah juga dengan 3, menghasilkan nilai sebanyak 13. Itu adalah jalur terpendek untuk soal nomor satu. Dengan menggunakan software RStudio, kita sekarang lanjut ke software POMQM. Kita untuk software POMQM kita bisa
memilih modul yang akan kita kerjakan, di mana tadi adalah soal permasalahan networks. Dan di sini ada tiga pilihan yaitu MST, shortest route, dan maximal flow. Karena soal tadi kita akan menentukan jarak terpendek, kita akan memilih yang shortest route. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan nilai number of branches, jumlah number of branches, ataupun percabangan yang ada. Di sini kita bisa hitung bahwa percabangannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 percabangan, jadi kita bisa masukkan 12 percabangan dengan tipe networknya adalah directed atau dia tuh punya arah. Ya, jadi soal di shortest route tadi punya arah, jadi kita langsung klik OK. Dan di sini kita akan memasukkan nilai-nilainya dengan mendefinisikan A itu adalah 1, B itu adalah 2, C itu adalah 3, dan seterusnya. Karena pada POMKM dia tidak bisa membaca huruf. Jadi kita harus menjadikan huruf itu menjadi angka. Kita akan masukkan aja nilainya. Oke, di sini kita udah masukin untuk titik awal dan jarak dari masing-masing titik ya. Di mana di sini ada 1 ataupun A, itu bisa berpindah ke B, 2 ataupun B dengan jarak 5. Dan untuk percabangan 2, A bisa pindah ke C dengan jarak 4, A juga bisa pindah ke D dengan jarak 4, B bisa pindah ke D dengan jarak 3, dan seterusnya. Setelah itu kita bisa langsung solve aja. Dan di sini menghasilkan total distance yang sama, yaitu 13 kilometer. Dengan rutenya, yaitu adalah dari titik A ke titik D dengan jarak 4, lalu dari titik D bisa ke titik E dengan jarak kayak 7. Dari titik E bisa langsung ke titik G dengan jarak 2. Oke, di sini bisa dilihat terdapat perbedaan untuk software POMKM dan RStudio. Nah, di mana RStudio itu membaca dari titik A ke titik C ke titik F ke titik G. A ke titik C ke titik F ke titik G. Sedangkan pada software POMKM itu membaca dari A ke D ke E dan ke G. Tapi mereka memiliki jarak yang sama. Itu untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 ini ada soal. Di bawah ini merupakan alur pendistribusian air minum dalam kemasan yang dilakukan oleh PT OSIK, di mana angka dalam garis itu menunjukkan jarak dalam satuan kilometer. Tentukan rute-rute manakah yang mampu memaksimumkan jumlah perjalanan dari A ke setiap daerah dengan mempertimbangkan keterbatasan setiap jalan. Oke, untuk soal ini kita akan mengerjakan dengan MST atau minimum spanning tree, karena di sini mempunyai tujuan adalah perjalanan dari daerah A ke setiap daerah dengan mempertimbangkan keterbatasan jalan. Jadi kita bisa langsung masuk ke software RStudio. Oke, lanjut untuk soal nomor 2. Di sini kita sama seperti soal nomor 1, kita akan mendefinisikan simpul dan tujuannya. Di mana di sini ada titik-titik awal dengan titik-titik tujuannya, berikut juga dengan jaraknya.
di mana di sini titik C bisa ke titik A dengan jarak 5 dan seterusnya. Lalu kita bisa membuat graf dengan bobot. Di sini kita membuat dengan arahnya adalah false karena untuk soal tadi tidak memiliki arah ya. Jadi bisa terjadi perjalanan yang berlawanan arah. Kita akan memplotting graf ataupun memvisualisasikan. Oke, di sini tampil visualisasi dari grafik yang sudah dibaca pada sintaks definisi sebelumnya. Lalu kita akan menghitung MAST, minimum spanning tree-nya dengan algoritma Prime. Dan kita akan memplot sebagai visualisasi. Ya, jadi ini adalah plot tujuannya. Kita bisa menampilkan rutenya. Di mana di sini dari C bisa ke A, dari C bisa ke E, dengan jarak-jaraknya juga. Lalu kita bisa memprint total dengan totalnya adalah 33 kilometer. Untuk soal nomor selanjutnya kita akan lanjut ke software POMQM. Oke, selanjutnya untuk pada software POMQM, untuk soal nomor 2 kita bisa pilih network dan minimum spanning tree. Lalu untuk number of branches-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 percabangan ataupun ya cabangnya. Ya, kita bisa klik OK aja. Sama seperti tadi, kita akan memasukkan nilai-nilainya terlebih dahulu dengan mendefinisikan bahwa A itu adalah 1, B itu adalah 2 dan seterusnya. Karena pada software POMQM, dia tidak bisa membaca angka. Oke. Setelah semuanya dimasukkan, di sini ada bahwa titik A bisa ke titik B dengan jarak 6, titik A bisa titik C dengan jarak 5, titik A bisa ke titik D dengan jarak 13, titik A juga bisa ke titik F dengan jarak 27 dan seterusnya. Setelah memasukkan nilai-nilai ini, kita bisa langsung klik solve dan akan tampil solusi yaitu dengan total jarak sama dengan RStudio yaitu 33. Dan di sini ada rute perjalanan yang akan dibuat oleh software Pongkia. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.